Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang ibu sayangi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar IPA. Ya, kembali kita masih dalam materi tata surya, yaitu kondisi bumi. Nah, kalau namanya kondisi bumi, berarti ada beberapa macam di sini. Apa saja kondisi bumi itu? Ada bentuknya, ada pergerakannya, ya, dan lain-lain. Nah, pertama kita belajar dulu tentang bentuk bumi. Nah, pada zaman dahulu anak-anak, orang meyakini bahwa bentuk bumi kita ini rata. Nah, sehingga orang takut untuk bepergian. Kenapa takut bepergian dalam pelayaran? Karena takutnya nggak pulang lagi. Nih, kalau rata artinya terus ke sana. Mereka takut mereka sampai ke ujung bumi. Padahal sebenarnya ujung bumi nggak ada. Nah, tetapi keyakinan orang pada zaman dahulu seperti itu. Nah, dibilanglah bentuk bumi ini rata. Nah, tetapi dengan adanya suatu teori yang dikemukakan oleh Kopernikus, maka ternyata bumi kita ini tidaklah rata, tetapi bentuknya bulat pepat. Nah, memang nggak terlalu bulat sekali ya, tetapi bulat pepat. Nah, di sini kita lihat pembuktian, ya, pembuktian teori Kopernikus. Nah, ini bisa dibuktikan dengan ini satu. Pada kapal yang berlayar, hal pertama yang dilihat adalah puncaknya kapal. Nih, ini misalnya puncaknya, kalau dari jauh, kita pertama melihat kalau kapal berlayar itu datang ke pelabuhan, itu yang pertama kita lihat adalah puncaknya dulu. Baru nanti lama-lama kalau sudah sampai di pelabuhan, semua badan kapal kelihatan. Nah, tetapi kalau misalnya bumi kita ini rata, ya. Kalau rata tahu ya, kalau rata berarti dari sono sudah kelihatan semua dalam keadaan utuh, ya, dalam keadaan semua badan sampai puncaknya. Nah, tetapi tidak demikian, ya. Kalau kapal itu berlayar untuk datang ke pelabuhan, maka yang pertama sekali yang muncul atau yang kelihatan adalah puncak kapal dulu. Baru nanti badan kapal seutuhnya kita bisa melihat. Yang kedua adalah pelayaran Magellan, ya. Nah, dia mengadakan pelayaran dengan arah yang lurus, ya. Dia lurus. Nah, kemudian dia akan kembali ke tempatnya semula. Nih, kalau dia misalnya rata, kalau kita ke tempat yang lurus, maka kita akan semakin jauh, bukan sampai ke tempat kita kembali. Nah, tetapi si Magellan, dia kembali ke tempat semula. Itu menandakan bahwa bumi kita ini bukanlah rata, tetapi bulat. Nah, yang ketiga adalah penglihatan astronot. Nah, ini dia menggunakan satelit, ya, ini dilihat oleh astronot. Bumi tidak rata dan juga tidak benar-benar bulat. Yang makanya di sini dibilang bentuknya adalah bulat pepat atau sferoid. Ya. Nah, kalau kalian baca di buku, itu bentuk bumi itu adalah sferoid, bukan bulat ya, tetapi bulat pepat. Nah, kenapa? Karena di ujung-ujungnya itu mengembang. Di mana daerah kembangannya? Di daerah khatulistiwa, di pertengahan itu dia agak mengembang. Jadi enggak terlalu bulat banget. Nah, makanya selama ini kalau kita lihat globe, ya, kita lihat bumi kita itu bentuknya persis seperti bola bulat. Nah, yang sebenarnya tidak seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada soal, apakah bumi kita ini bentuknya bulat? Tidak ya. Kalau di SMP, kalau di SD kadang-kadang dia bilang bulat pepat. Nah, tapi kalau di SMP atau di SMA dan seterusnya dia bilang sferoid. Nah, sferoid itu adalah kedua di ujungnya mengembang, ya, di bagian khatulistiwa. Nah, yang kedua adalah kita belajar tentang pergerakan bumi. Nah, pergerakan bumi ini sudah kalian pelajari di SD, ya. Pergerakan bumi ada dua. Pergerakan bumi ada dua, yaitu satu rotasi. Rotasi adalah bumi berputar pada porosnya. Bedakan ya anak-anak ya, rotasi bumi dengan kala rotasi. Kalian tidak bisa membedakan karena kemarin ibu buat soal apa yang dimaksud dengan kala rotasi dan kala revolusi. Kalian buat seperti ini, berputar pada porosnya. Tidak, salah ya. Nah, jadi yang namanya rotasi berputar pada porosnya. Tetapi kalau dia ada kala rotasi, itu adalah waktunya, ya, waktu yang dibutuhkan bumi untuk
satu kali berputar pada porosnya. Itu namanya kala rotasi bumi. Nah, kalau revolusi ini bumi berputar mengelilingi matahari. Ya. Nah, jadi bedakan antara revolusi dengan kala revolusi. Nah, kalau dia kala revolusi berarti waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Nah, satu kali perputaran bumi mengelilingi matahari itu namanya kala revolusi. Jadi kalau ada kalanya berarti waktunya. Nah, sehingga kalau dia rotasi ini kan waktunya 24 jam. Ya, satu hari. Nah, kalau dia kala revolusi 365 hari. Jadi beda antara rotasi dengan kala rotasi dan revolusi dengan kala revolusi. Nah, sekarang kita masuk ke akibat rotasi. Berarti kita belajar rotasi dulu ya. Kita belum masuk ke revolusi. Kita belajar rotasi dulu. Nah, akibat rotasi bumi ini ada Ibu buat gerak semu harian matahari. Nah, tahu ya anak-anak ya, yang namanya gerak semu harian itu seolah-olah matahari yang berputar. Ya, makanya kita sering lihat nih, kalau udah jam 12 matahari ada tepat di atas kepala kita. Nah, kalau dia masih fajar atau pagi-pagi, matahari kita bilang di sebelah timur. Nah, seakan-akan mataharinya yang bergerak dari timur kemudian sampai ke kepala kita. Nah, biasanya kan seakan-akan seperti itu ya. Tetapi ternyata nggak seperti itu. Yang bergerak adalah bumi kita sendiri. Tetapi matahari dia diem ya. Jadi dia tidak berputar, dia diem. Nih, makanya semua planet yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi planet. Nah, ini ya tadi gerak semu ya. Jadi seolah-olah matahari yang berputar, padahal yang sebenarnya adalah bumi yang berputar. Nah, kemudian perbedaan waktu. Nah, kalau di Indonesia ya, ini ada 3 perbedaan waktu, yaitu UWIB, UWITA, dan UWIB. Nah, kenapa di Indonesia hanya 3 waktunya? Nanti Ibu jelaskan. Nah, dalam penjelasannya kalian lihat dulu yang Ibu buat ya. Dalam satu kali rotasi setiap bumi, ini setiap tempat di bumi berputar 360 derajat. Ingat ya anak-anak ya, lingkaran bulatan itu 360 derajat. Nah, kala rotasi bumi tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kala rotasi bumi itu 24 jam atau sama dengan 144 menit. Kenapa bisa 144 menit? Berarti 24 kali 60 ya, karena 1 jam adalah 60 menit. Nih, maka setiap tempat berjarak 1 derajat ditempuh selama 1440 dibagi 360 sama dengan 4 menit. Jadi setiap perbedaan tempat 1 derajat itu perbedaan waktunya adalah 4 menit. Nah, setiap 15 derajat ditempuh selama 1 jam. Benar ya anak-anak ya? Karena tadi kalau dia 1 derajat 4 menit. Kalau 15 derajat berarti 15 kali 4 berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Ya. Kemudian lihat ya, waktu pangkal ditentukan oleh Greenwich yang bedanya 7 jam lebih awal dari WIB. Nah, Greenwich ini sebuah kota di Inggris. Dari sinilah kita patokannya 0 derajat. Nah, Ibu buat contohnya ya, sebelum Ibu kasih tahu yang Indonesia tadi. Ini dulu nih. Contoh, pukul berapa di kota A yang terletak 135 derajat bujur timur jika kota di Greenwich 0 derajat menunjukkan pukul 7. Nah, caranya seperti ini ya, Ibu buat di sini anaknya. Nih cara. Nah, cari dulu waktunya, waktu. Nah, tadi ini 135 derajat, 135 derajat per
Nah, karena kita patokannya Greenwich di 0 derajat, maka kita buat di sini per 1. Ya, dikali. Nah, kalau dia 1 derajat tadi 4 menit. Ingat ya, kalau dia 1 derajat perbedaannya 4 menit, berarti dikali 4 menit. Nah, sama dengan. Nah, kita hitung nih. 135 dikali 4 berapa? 20 naik 2 14 naik 1 540 ya. 540 menit. Nah, 540 menit ini berapa jam, Nak? Kita bagi 60. Berarti ini buang 9 ya. 9 jam. Nah, jadi perbedaannya 9 jam. Kalau di kota Greenwich ini pukul 07, berarti di pukul berapa di kota A? Berarti di kota A sama dengan 07 tambah 9 jam sama dengan pukul 16. Nah, jadi ya jawabannya di kota A pukul 16, kalau di Greenwich pukul 7. Nah, kita kembali ke perbedaan waktu di Indonesia tadi. Kenapa hanya 3 daerah waktu di Indonesia? Nah, perbedaan waktu ini, Nak, dilihat dari garis bujur. Ya, garis bujur. Nih, garis bujur Indonesia terletak di bujur berapa? 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalian nanti lihat ya, atau Ibu mungkin di sini 94. Setahu Ibu 95 kalau nggak 96 ya. 95 bujur timur atau 96 ya. Nanti kalian lihat sendiri. 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, selisihnya berapa nih? Nah, selisihnya kalau kita lihat ya, 141 dikurang 95 berarti 6. Ini 3 berarti 13 berarti 46. Oh, mungkin ini 6 kali ya. Nah, selisihnya sama dengan 141 kurang 96 sama dengan 45. Nah, jadi selisihnya 45 derajat. Tadi lihat nih, setiap 15 ya, ini tadi ditempuh setiap tempat berjarak 1 derajat di tempat bumi, ini kita bagi 360. Nah, lihat kedua nih, setiap 15 derajat ditempuh selama 1 jam. Selisih antara WIB dengan WITA ini kan 1 jam. Berarti selisih ini dengan ini kan 15 menit. Berarti 45 dari kesini ya. Berarti 45 dibagi 5 sama dengan 3 daerah waktu. Nah, jadi antara WIB dengan WITA ya, WIB dengan WITA ini 1 jam. WITA dengan WIT 1 jam. WIB dengan WIT ini menjadi 2 jam. Nah, kalau daerahnya, daerah WIB, WITA dan WIT, mungkin kalian semuanya sudah mengetahuinya dan sudah paham ya. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kondisi bumi. Nah, lain kali Ibu akan melanjutkan tentang revolusi bumi. Nah, apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini, kalian simak baik-baik di video. Ya, jangan seperti biasanya. Videonya nggak dilihat, dibuat jawabannya asal-asalan sehingga banyak yang mendapat nilai 20. Padahal semua jawaban ada di video. Nah, jadilah anak yang rajin. Nah, sekalipun pandemi harus tetap semangat untuk belajar. Nah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa berdoa.